Kenapa, Mas? Bah. Kenapa sih? Siapa? Pak. Kenapa sih? Apa? Gak kelihatan. Mas. Ini bawa emas itu kok. Begal kayaknya ke. Begal sih, begal. Begal kok. Masir kok wujudnya kok bener gue kayaknya begal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya benar kami. Mohon maaf jenengan siapa? Hah? Hakim? Wih mas. Hakim bang namanya. Siap. Bantu bah. Masuk Selamat malam manusia. Selamat malam. Saya sudah dibuat lama menunggu kalian. Dan saya memiliki inisiatif untuk datang menghampiri kalian. Dan bisa dikatakan, dengan apa yang kalian lakukan, saya bisa sudah langsung memutuskan bahwasannya kalianlah benar-benar bersalah atas permasalahan yang sedang kalian alami ini. Loh, mohon maaf, ya mulia Tuan Hakim, sedangkan jenengan saja belum mendengarkan kesaksian ataupun pembelaan dari kami, kok bisa memutuskan seperti itu? Jika kalian ingin melakukan sebuah pembelaan, tapi mengapa kalian malah memilih kabur dari permasalahan yang sudah ingin diselesaikan secara baik-baik melalui jalur yang akan saya putuskan nanti? Yang kabur siapa? Tuan yang mulia Hakim. Mohon maaf, ya mulia Tuan Hakim, kami tidak kabur. Cuma tadi memang di perjalanan kami bertemu banyak sekali makhluk dan menanyakan ini dan itu, sehingga kami dibuat lama menuju ke sini. Dari alasan-alasan yang kalian buat saja, itu sudah tidak masuk akal. Saya tadi sudah melihat kalian berada di gerbang samping. Kalian menuju ke pesantren Musamil. Akan tetapi, kalian malah memilih berputar balik dan pergi dari tempat itu. Apakah itu bukan namanya kabur? Ada yang tertinggal, sehingga kami balik untuk mengambil. Seperti ini saja. Apakah kalian masih menginginkan pembelaan untuk permasalahan yang sedang kalian hadapi? Ataupun kalian menginginkan diputuskan untuk menjadi tersangka yang benar-benar kalian melakukan itu? Loh, ya terus terang saja kami ingin melakukan pembelaan. Karena apa? Karena sesuatu itu bukan kami yang mengambil dan kami harus ada pembelaan. Jika kalian benar-benar tidak melakukan hal itu, tentunya kalian tidak akan takut untuk menghadapi apapun. Dan kalian bisa menjelaskan dengan baik mengenai apa yang bukan kalian lakukan itu. Jika kalian tetap ingin kabur dari persidangan yang sudah disiapkan, saya persilakan saja. Akan tetapi, saya putuskan kepada pihak pesantren Musamil bahwasanya kalianlah yang memang benar-benar menjadi tersangka. Mohon maaf, yang mulia Tuan Hakim, teman kami ini dalam kondisi tidak bisa berbicara. Jadi pembelaan saya rasa kurang. Bagaimana kalau jenengan beri waktu untuk menyembuhkan ini terlebih dahulu? Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti apa yang terjadi kepada teman-teman kalian. Dan saya pun tidak bisa memutuskan mengenai hal itu. Karena di lain sisi bisa saja itu adalah sebuah akal-akalan dari kalian. Ataupun bisa saja kalian
memang sedang mencari alasan untuk lari dari persidangan yang sudah disiapkan. Sebentar ini. Nah terus kalau misalkan ini teman kami nggak bisa ikut menjelaskan, itu baiknya gimana coba? Kalian masih banyak yang menjadi tersangkanya. Apakah hanya dia saja yang menjadi tersangka? Tidak. Semua yang ada di sini itu menjadi tersangka mengenai hilangnya dokumen penting dari pesantren Musamil itu. Kita bukan tersangka, kita nggak ngambil. Baiklah, Yang Mulia Tuan Hakim, kami serahkan semuanya kepada jenengan. Mau bagaimana, apakah persidangan akan dilakukan di sana? Ya mari, monggo silakan ke sana. Kita akan mengikuti. Jika persidangan itu akan dilakukan di pesantren Musamil, saya rasa itu akan membuang-buang waktu lagi, dan itu memberi celah kepada kalian kembali untuk kalian bisa kabur dalam mengenai persidangan ini. Jika kalian memang benar memiliki pembelaan bahwasanya kalian itu tidaklah bersalah, jika kalian siap, kita melakukan persidangan di sini. Gimana? Oke. Ya sudah, silakan Oke. jenengan pimpin persidangan ini. Ya kami harap sih keadilan akan berpihak kepada kami. Saya akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan saya akan mendengarkan apapun pembelaan-pembelaan dari pihak korban ataupun dari pihak sang pelapor. Tentunya saya akan memberikan jawaban-jawaban terbaik mengenai analisa-analisa dari apa yang kalian ucapkan semuanya nantinya. Ada apa ini? Siapa ini? Mohon maaf. Wah, tanyain bro. Ada apa ramai-ramai di tempat saya? Mohon maaf Tuan. Siapakah Tuan sebenarnya? Saya Kardim, lurah di tempat ini. Sedang apa kalian? Mohon maaf Pak Lurah, sebelumnya ini tiba-tiba kami dihadang oleh Pak Hakim yang mulia ini. Perkenalkan. Sebentar dulu. Ada hakim. Maksudnya apa ini? Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya adalah Dariun. Saya adalah hakim yang diutus ataupun diminta oleh pihak pesantren Musamil untuk menghakimi permasalahan dari manusia-manusia ini mengenai pencurian data-data penting dari pesantren Kita Musamil. tidak nyuri. Lalu apa hubungannya dengan tanah saya? Kebetulan saja manusia-manusia ini ingin lari dari permasalahan ataupun penyelesaian sebuah masalah yang sedang mereka hadapi. Dan saya menghadang mereka karena saya sudah lelah menunggu mereka. Bahkan saya sudah memberi waktu 2 jam untuk mereka melakukan perjalanan itu. Tapi mereka sudah sampai di tempat di mana akan dilakukan persidangan. Mereka malah memilih berputar balik dan kabur dari tempat itu. Mohon maaf sebelumnya Tuan Hakim. Anda hakim. Harusnya semisalnya ada keramaian di sini, kau temui dulu pemimpin di sini. Kau meminta izin dulu. Saya meminta maaf kepada Pak Lurah yang berada di sini. Dan ini Apa ini? Ini adalah sebagai permintaan maaf saya karena saya tidak meminta izin kepada Pak Lurah yang berada di sini untuk permasalahan ini. Mohon Kenapa Pak Lurah? maaf Tuan Hakim, tidak semuanya itu menggunakan uang. Yang saya perlukan sebagai pemimpin di sini adalah omongan. Kalian melakukan pertemuan seperti ini ramai-ramai mengganggu istirahat dari warga saya. Harusnya kalian meminta izin terlebih dahulu kepada saya. Itu benar. Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya membuat kegaduhan di tempat ini dan mungkin membuat resah warga-warga yang ada di sini. Akan tetapi memang ini
terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya, dan saya ingin memberikan uang ini, bukannya saya bertujuan ataupun menyokok Tuan Lurah, karena saya ingin membayar tempat ini dan meminta izin kepada Tuan Lurah meminjam tempat ini untuk melakukan sebuah persidangan. Tidak perlu Tuan Hakim. Saya sudah melihat dan saya sudah mendengarkan penjelasan dari Tuan Hakim. Begini saja, saya tidak peduli apa masalah yang kalian hadapi, apa masalah yang kalian akan urus. Tetapi saya mohon, apabila ini suatu persidangan yang Pak Hakim bilang, tolong jenengan sebagai hakim adili ini seadil-adilnya. Saya tidak mau tanah yang saya pimpin ini menjadi kotor karena adanya ketidakadilan. Saya biasa mengarahkan para warga saya untuk berlaku adil. Kau lihat saja, para warga di sini sejahtera. Karena apa? Karena berlaku adil. Baiklah Tuan Lurah, saya akan berusaha seadil mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi mereka semuanya. Dan saya berusaha untuk tidak memihak dari pihak korban ataupun tersangka maupun pihak pelapor. Saya harap seperti itu Tuan Hakim. Karena kau tahu Tuan Hakim, apabila ada ketidakadilan di tanah saya lalu saya membiarkan, yang kena dosa bukan cuma kalian, tetapi warga di sekitaran sini juga karena membiarkan ketidakadilan berkeliaran di tempat kami. Betul. Baiklah, saya akan berusaha seadil mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih jika Tuan Lurah mengizinkan saya dan kami semua untuk melakukan persidangan ini di tempat ini. Dan saya pun berterima kasih atas peringatan yang diberikan oleh Pak Lurah. Ya sudah, kalian lanjutkan persidangan kalian. Apabila persidangan sudah selesai, saya mohon kalian menghadap saya. Baiklah, nanti akan saya laporkan hasil dari persidangan yang sudah dilakukan di tempat ini. Ya sudah, saya harap persidangan ini berjalan dengan lancar. Ingat, harus adil. Kau ini adalah hakim, tidak boleh memihak ke seseorang yang lainnya dirugikan. Itu tidak boleh. Kau harus berlaku adil. Baik, ini tadi mau nyogok. saya tidak bertujuan untuk menyogok Pak Lurah. Saya memiliki maksud karena saya ingin menyewa ataupun membayar tempat ini untuk dijadikan tempat persidangan. Ya sudah, selamat malam. Malam. Bagaimana manusia? Kita sudah mendapatkan restu dari pemilik tempat ataupun wilayah ini. Baiklah, jika memang kalian sudah siap dan mempersetujuinya, silakan kalian duduk terlebih dahulu. Maka akan saya panggil dari pihak pelapor mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Silakan duduklah terlebih dahulu. Mohon waktunya sebentar untuk saya memanggil pihak dari sang pelapor. Mereka menginginkan peradilan dilakukan di tempat ini, Musit. jangan di dalam pesantren Musamil. Maka dari pihak pesantren Musamil yang menjadi wakil, silakan hadirlah. Baik, silakan. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesepakatan
untuk melakukan sebuah peradilan yang akan dilakukan di tempat ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa tata cara untuk melakukan peradilan ini agar bisa berjalan dengan sesuai. Yang pertama adalah dari pihak manapun dilarang keras untuk membuat kegaduhan yang menjadikan sebuah kericuhan dalam peradilan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, dari pihak manapun tidak boleh mengeluarkan barang apapun kecuali itu adalah barang bukti ataupun pembelaan yang akan digunakan untuk membela diri kalian. Dan yang ketiga, saya membebaskan kalian semua membela diri kalian masing-masing sesuai apa yang tidak kalian lakukan, bahkan sesuai apa yang kalian lakukan. Jika di sini kalian berkata sejujur-jujurnya, tentunya saya akan mengetahui apa yang akan saya putuskan nantinya. Karena kejujuran itu juga bisa digunakan untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan. Baiklah, apakah dari pihak pelapor sudah paham atas apa yang saya sebutkan? Saya paham, Yang Mulia. Lalu, dari pihak tersangka, apakah sudah paham dari apa yang saya katakan? Paham, Yang Mulia. Gunanya kun. Sebelumnya, perkenalkan diri kalian masing-masing dan juga kalian semuanya. Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Kiai Muhajir, salah satu petinggi di Pondok Pesantren Muzamil. Dan ini adalah santri, di mana santri ini adalah menjadi saksi bahwasanya mereka telah mencuri dokumen dari pesantren Muzamil, yang mana dokumen itu adalah sangat penting. Baiklah, terima kasih. Dari pihak pelapor sudah menyiapkan pihak yang berkuasa mengenai pesantren Muzamil dan pihak saksi yang mengatakan bahwasanya kalianlah yang menjadi tersangkanya. Lalu silakan dari pihak kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mohon maaf, Yang Mulia, perkenalkan ini Mas Gase. Ini Gun. Saya Sogun. Saya Hendro. Baiklah, terima kasih banyak Saudara Gase, Saudara Hendro, dan Saudara Sogun. Pada saat ini kalian itu menjadi tersangka untuk pencurian sebuah data penting yang dimiliki oleh pesantren Muzamil. Dan diawali dengan perkenalan ini, saya akan buka pengadilan yang sudah semuanya dalam kondisi siap. Siap. Baiklah, kita mulai dari pihak pelapor. Silakan, apa yang ingin Anda laporkan dan apa pembelaan kalian sampai menuduh bahwasanya manusia inilah yang menjadi tersangka dari pencurian data itu. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bercerita sedikit kenapa manusia-manusia ini menjadi di hadapan Tuhan Hakim, menjadi di hadapan Yang Mulia. Tadinya manusia-manusia ini menyaksikan eksekusi hukuman yang sudah diputuskan oleh Yang Mulia Tuhan Hakim kepada Kiai Ambia. Selepas itu mereka pulang, tetapi penjaga gudang, penjaga berkas-berkas melihat bahwasanya berkas yang itu sangat penting hilang
Dan di tempat kejadian, penjaga ini menemukan barang bukti, yang mana barang bukti itu sudah bisa dipastikan bahwasanya itu milik manusia-manusia ini. Barang bukti itu adalah korek api. Apakah dari pihak pelapor sudah hanya itu saja yang ingin disampaikannya? Saya berharap yang mulia Tuan Hakim. Tuan Hakim berlaku adil kepada saya, kepada kami. Tolong berikan hukuman yang seberat-beratnya untuk para pencuri ini. Karena dokumen yang mereka curi adalah dokumen dari kasus pembunuhan Kiai Muntosam yang dilakukan oleh Kiai Ambia. Mohon maaf, apakah saya boleh bertanya di sini, seberapa penting dokumen itu bagi pesantren Muzamil? Permasalahan ini sampai mendatangkan Tuan Hakim, yang mulia Tuan Hakim, sudah pasti sangat penting. Dokumen itu berisi tentang kasus pembunuhan. Itu sangat dipentingkan bagi pesantren Muzamil. Kalau keluarga dari sang pembunuh menuntut balik ataupun meminta kasus ini diadilkan lagi, kami bisa untuk memberikan bukti bahwasanya benar Kiai Ambia adalah pembunuhnya. Kami sudah memiliki bukti tertulis dalam pondok pesantren. Itu sangat penting, yang mulia Tuan Hakim. Baiklah, terima kasih banyak atas laporan yang sudah kau katakan terhadap saya. Lalu, di sebelah ini adalah saksi, di mana saksi ini melihat sebuah kejadian sampai barang ataupun data itu hilang. Benar, Tuan Hakim. Untuk dirimu, saudara saksi, silakan jelaskan bagaimana proses kejadian-kejadian sehingga barang ataupun data-data penting dari pesantren Muzamil itu bisa hilang. Baik, Yang Mulia, izinkan saya berbicara, Yang Mulia. Pertama, ketika saya menjaga gudang itu, saya tiba-tiba kaget dengan kedatangan mereka. Mereka segerombol manusia yang menghadiri acara eksekusi Kiai Ambia. Akan tetapi mereka saat keluar melewati pintu yang dijaga oleh saya. Dan saya pun sampai terluka akibat mereka. Apa yang dilakukan mereka kepada dirimu? Tenanglah, ada jatah kalian Ya, untuk berbicara. Mohon maaf, Yang Mulia. Mereka keluar dengan terburu-buru sampai akhirnya menabrak saya. Dan saat itu saya seketika pingsan, Yang Mulia. Lalu ketika saya tersadar dari pingsan itu, gudang yang saya jaga sudah porak-poranda dan bersih. Semua isinya sudah tidak ada, Yang Mulia. Hanya itu, Yang Mulia. Lalu, apakah dari pihak pesantren Muzamil sudah memastikan bahwasannya tidak ada manusia lain yang memasuki pesantren itu, sehingga kau bisa menuduh bahwasanya manusia-manusia inilah yang menjadi pelakunya? Sebelumnya, pondok pesantren Muzamil tidak pernah sekalipun didatangi oleh kaum manusia. Baru kali ini manusia-manusia ini memasuki pondok pesantren. Lalu, barang bukti apa yang kau dapatkan sehingga itu memperkuat bahwasanya manusia inilah yang menjadi tersangkanya? Silakan kau berikan. Mohon izin, Yang Mulia.
Memang ini adalah barang bukti asli dari bangsa manusia. Benar sekali Yang Mulia. Jadi tidak ada salah jika dari pihak pesantren Muzamil menuduh bahwasanya kalianlah yang menjadi tersangka pencurian itu. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali dari pihak pelapor? Saya hanya ingin, Yang Mulia, saya hanya ingin dokumen itu dikembalikan kepada pesantren kami dan mereka diberikan hukuman yang pantas sesuai syariat agama. Baiklah, itu adalah keinginan dari pihak pelapor. Dan saya sekarang mempersilahkan dari pihak tersangka, Saudara Ganang, Saudara Hendro, dan Saudara Sogun. Kalian bebas melakukan pembelaan apapun. Yang terpenting, memiliki batas wajar dan tidak membuat kegaduhan di sini. Kau mengeluarkan barang apa? Apakah itu barang bukti bahwasanya kalian itu tidak bersalah? Ini alat bantu untuk menulis biar bisa disampaikan ke jenengan, nanti saya yang baca. Jika kau Yang ingin Mulia. menggunakan alat bantu untuk menulis, alangkah baiknya kalian menggunakan alat tulis, bukan barang seperti itu. Mohon maaf manusia, di sini tidak dianjurkan untuk menggunakan barang-barang yang nantinya itu mengganggu perjalanan persidangan ini. Jika kalian memang ingin menulis sesuatu, alangkah baiknya kalian mempersiapkan untuk melakukan hal itu. Jika kau ingin menggunakan alat tulis yang sudah saya siapkan, saya bisa mengeluarkan dan memberikan untukmu. Tapi ini adalah dari bangsa saya. Kabur. Untuk saat ini, saya silakan kepada pihak dari tersangka, saudara-saudara semuanya, untuk memberi pembelaan diri agar bisa kalian memperingan hukuman kalian ataupun bisa menyelamatkan kalian dari sebuah hukuman. Pakai ini aja Mas, bisa ini. Mohon maaf Yang Mulia, ini kan kita itu ada pembelaan, cuman ya saling berpendapat kan, tidak apa-apa kan? Bisa dimulai dari dirimu terlebih dahulu, karena dirimu yang dari tadi ingin menyampaikan pendapat. Ya, Silahkan saja. mohon izin berbicara Yang Mulia. Yang pertama, kita itu adanya datang ke pesantren Muzamil itu atas permintaan dari Kiai Ambah Basri, bukan keinginan dari kita. Yang pertama, dengarkan itu ya, Pak Jirin, saksinya jangan ngantuk. Gun ada Mohon apa Gun? izin, Yang Mulia. Mereka selalu bercanda seperti itu Yang Mulia. Sudah dipastikan mereka Oh. tersangkanya. Kita memang adanya seperti ini ya, berbicara apa adanya Mbok, yang Silakan. Betul. Kau membicarakan apa yang kau lakukan sehingga sampai di pesantren Muzamil itu ada barang yang hilang. Nah, yang pertama itu kita datang bukan atas keinginan kita karena ada permintaan. Yang kedua, kalau yang dibicarakan tadi itu saksi katanya kita yang ngambil barang bukti, kita tuh nggak tahu bukti apa, berbentuk seperti apa, pemblodok, apa kotak, apa jajar genjang, kita nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perihal luka. Mbok berani sumpah kita nggak pernah bikin onar di dalam pesantren. Bisa aja itu luka gudik apa-apa, itu bisa saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, oh iya Gun, apa lagi? Itu dari saya. Mbok ada tambahan. Yang keempat, waktu awal kita ke pesantren, di depan gerbang kita bertemu yang bernama Apa Gun? tadi ngomong namanya Nggak ikut kok. nah, Manjuri
Lah saat terakhir berpamitan manjur berjabat tangan dengan Mas Ganang, seolah-olah itu meniupkan sesuatu dan membuat Mas Ganang itu tidak bisa berbicara. Jadi di sini itu kita merasa dicurangi lah, Ya, seperti itu. Baiklah, dari pihak tersangka, kalian merasa dicurangi oleh pihak dari pesantren Muzamil. Lalu, hal-hal apa sajakah yang menurut kalian itu merasa dicurangi? Silahkan kalian bisa jelaskan. Itu yang pertama tidak bisa ngomong. Baik, Gatel. Gatel. Itu kayak gini. Apa sih, Mas? alah sokun kamu. Tidak ada luka. Mas Ganang tidak mengenal, ya. Mohon maaf yang mulia Tuan Hakim. Nanti dulu, ini yang diberi kesempatan Iya, ya. Itu melanggar itu. tunggu. Melanggar itu. Tolong. Tunggu terlebih, biarkan mereka melakukan pembelaan Ada terlebih waktunya, dahulu. bro. Oh, luka. Dia luka. Oh. Dia luka. Luka hati, Mas. Bukan. Hati kita tidak sama. Jadi, aduh. Itu aku dia maksudnya dia syarat. Luka rame-rame. Apa yang luka? Oh, Kita. adanya permasalahan ini kita yang dilukai. Apa kan? Luka bukan dari kita. Iya, oke. Nah, iya. dia terluka bukan dari kita yang menyebabkan. Itu yang kedua. Ya. Lalu apakah ada lagi? Mau mukul. Apa ini? Oh, udah, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, Mas. Mereka. Oh. Mereka merencanakan menyerang mata. Iya, isyarat dari Mas Kasih. Seperti ini saja, saudara tersangka. Kalian kan yang diundang untuk datang ke pesantren Muzamil. Saya meminta kalian menjelaskan dari awal kalian diundang sampai kalian masuk ke pesantren Muzamil dan juga sampai kalian keluar dari pesantren Muzamil. Silakan kalian jelaskan. Kamu yang ikut, Gun. Saya menjelaskan kamu ikut. Awal, Pak. Jisu. Hah? Lupa. Aduh. Awalnya. Oke, yang waktu masuk itu dijelasin. Itu Tidur. saya nggak tidur, Mas.
Saya nggak tidur waktu itu. Saya memang adiknya lagi itu. Oh, ya maaf ya mulia. Awal kita datang ke pesantren Muzamil itu kita diundang untuk bertemu dengan Sofit. Apaan ini? Ini dia pengen ketemuan. Mohon maaf, jangan mendelik. Itu membuat itu juga memprovokasi karena teman saya. Mengacaukan pikiran. Iya, betul. Iya, jadi nggak bisa. Jangan. Yang mulia. Tunggu. Ini memotong terus Hentikanlah. ini. Cukup, Ini memprovokasi. cukup. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian menjelaskan. Jika kalian melebihi waktu itu, maka bahwasanya saya putuskan kalian sudah memberikan penjelasan ataupun pembelaan. Ceritakan sejelas-jelasnya aja. Dia waktu mau berangkat dari rumah herbal apa? Yang kejadian masuk. Apa sih mas? Pelan-pelan ya, ini gatuk. Dia sama itu gatuk kayak gitu pak. Pelan. Mati. Nah. Ya. Tidur. Pingsan. Waktu kejadian Mas Ganang itu pingsan, jadi nggak tahu. Ya kan? Boleh. Oh iya, ini memprovokasi lagi ya. Apa mas? Sama saya sama dia. Dia sama dia. Masuk. Dia suruh ngomong. Oh, masa dia suruh ngomong. Ini kita pintu. Enggak. Duh. Mohon maaf, yang mulia. Ini kan susah bicaranya. Raga ini yang biasa mewakilin Mas Gase. Itu bisa dipindahkan ya masuk ke suket apa? Susahnya bagaimana? Jika kalian memang melakukan ataupun datang ke tempat pesantren Muzamil, tentunya kalian sudah mengingat apa saja yang kalian lakukan di dalam pesantren Muzamil. Katanya, dan saya mendengarkan dari pihak pelapor, kalian datang ke pesantren Muzamil itu adalah untuk menyaksikan di mana eksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada Kiai Ambia, karena itu adalah permintaan terakhir dari Kiai Ambia. Ya, iya itu yang mulia, saya ingat. Ya. Awalan saya dan teman-teman ini diundang sama Kiai Ambia Basri karena beliau itu katanya mau dihukum mati, dan itu permintaan terakhirnya agar kita semua itu menyaksikan waktu eksekusinya. Lah setelah itu saya sudahi dan saya cukupkan pembelaan dari pihak tersangka. Seperti ini. Dari apa yang sudah saya dapatkan dalam sebuah diskusi ataupun persidangan dijalankan pada
malam hari ini dan di tempat ini. Dari sang pihak pelapor sudah menyampaikan keluh kesah dan keinginannya mengenai hilangnya data penting dari pesantren Muzamil yang dicuri oleh pihak manusia, yaitu adalah rombongan dari saudara semuanya. Lalu dari pihak saksi sudah menyampaikan bahwasannya detail kejadian mengenai di mana dia dilukai tangannya oleh pihak kalian dengan menggunakan apa? Mohon maaf yang mulia, mereka menabrak saya hingga saya terluka. Dengan menabrak pihak saksi sehingga terdapat sebuah luka, sehingga dari pihak saksi ini tidak sadarkan diri. Dan setelah dia sadarkan diri, dia menemukan barang bukti berupa korek api yang ini memang dari bangsa manusia. Dan saya nyatakan korek api ini adalah asli dari bangsa manusia. Lalu, dan saya sudah memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk memberikan pembelaan sesuka hati kalian agar kalian bisa diringankan dari sebuah hukuman yang akan nanti saya tentukan. Dan dari pembelaan yang sudah kalian lontarkan itu, di sini saya sudah bisa memutuskan. Oh, mohon maaf. Itu saya ada keganjilan satu lagi. Mohon maaf, izin berbicara yang mulia. Silakan. Ketika dari saksi ini mengatakan tak sadarkan diri, terus begitu bangun menemukan barang bukti, apa iya orang lagi tidak sadar mengetahui siapa yang lewat? Dan itu barang bukti yang katanya itu korek itu benar-benar milik kita. Posisinya tidak sadarkan diri ini loh. Bisa juga koreknya dia. Iya bisa. Izin yang mulia, saya sudah mengatakan bahwasannya di situ saya ditabrak mereka hingga saya tidak sadarkan diri. Jadi saya melihat mereka memasuki melewati ruangan itu. Dari yang disampaikan bahwasannya, dan juga dari apa yang disampaikan dari pihak pesantren Muzamil, bahwasanya tidak ada pihak manusia lain yang datang ke pesantren Muzamil, sedangkan barang bukti yang ditemukan itu adalah korek api yang berasal dari bangsa manusia. Dan dari pembelaan yang sudah kalian semua bicarakan dan berikan kepada saya, di sini saya memutuskan bahwasanya kalian ini para manusia benar-benar bersalah. Tuh. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Apa ini? Tunggu dulu. Saya berikan waktu terhadap pihak dari tersangka terlebih dahulu. Dari saksi mengatakan bahwa kita yang menabrak, sedangkan kita tidak melihat itu lagi ngadep di mana. Posisinya itu kan kita manusia itu. Gak bisa melihat dia. Baru makhluk golongan mereka. Kita bisa juga dari itunya yang utuk-utuk nabrak atau bagaimana. Bukan salah kita, dan setelah dia tak sadar diri langsung menyimpulkan kita ngobrak-abrik mengambil dokumen ini. Dia lihat apa enggak lihat? Waktu celemut ngambil gini melihat apa enggak? Izin yang mulia, di depan ruangan yang saya jaga tidak ada satupun makhluk, bahkan manusia yang melewatinya, terkecuali petinggi-petinggi dari pesantren tersebut yang mulia. Nah, silakan apa yang ingin saudara sampaikan. bisa tuh, ayo kun ngotot. Mohon maaf yang mulia. Penjelasan dari manusia-manusia ini terlalu bertele-tele. Dan banyak penjelasan dari mereka yang tidak ada buktinya. Sedangkan kami dari pesantren Muzamil selalu memberikan bukti. Korek api yang ditemukan itu berada di dalam ruangan tempat di mana kami menyimpan dokumen itu. Memang benar, mereka diundang oleh Pondok Pesantren Muzamil untuk menyaksikan eksekusi dari Kiai Amya. Tetapi hanya sekedar itu.
setelah itu mereka pulang tanpa pengawalan. Mungkin saja di saat itu mereka sengaja ataupun melihat ada satu ruangan yang dijaga dan mereka pasti berpikiran bahwasanya ruangan yang dijaga pasti menyimpan banyak dokumen ataupun barang penting milik pondok pesantren. Seperti itu ya mulia. Mohon maaf yang mulia. Silakan. Mengenai tuduhan dokumen ya, dokumen untungnya dari pihak dari bangsa manusia buat apa? Ya Mas, buat apa? Lagi pula, ya mohon maaf yang mulia, jenengan tadi ngasih buku atau tulisan dan di kami tidak kelihatan dan disimpan buat apa? Misalkan itu dokumen, itu bukti tulisan. Lah, yang apa ya? Kenapa yang Mohon maaf yang mulia. Tunggu dulu. Apakah sudah selesai? Belum. Silakan. Nah, dari saksi tadi juga mengatakan katanya yang lewat juga petinggi-petinggi. Berarti kan kesimpulannya bukan dari bukan Iya. dari kita manusia saja, Bisa tapi juga dari petinggi-petinggi petinggi-petingginya. juga ikut lewat. Memang perihal manusia itu memang kita ini yang masuk ke sana. Tapi kan kita mengakui manusia ya memang mungkin ini mengakui datang ke sana. Tapi kan poin dari petinggi-petingginya masa nggak dibahas juga? Tidak fair lah. Malah yang Loh. lebih bebas keluar masuk kan petinggi-petingginya. Iya, tuan yang mulia. Silahkan lirik Tenanglah. Di sini Nyokot-nyokot yo. jangan saling memprovokasi Nah, itu untuk duluan. sebuah permasalahan yang sedang ingin diselesaikan. Silakan saya beri waktu dari pihak pelapor untuk memberikan argumen untuk apa yang disampaikan oleh dari pihak tersangka. Terima kasih yang mulia. Sebelum kejadian pembunuhan, ada desas-desus bahwasanya Kiai Ambia ingin menguasai pondok pesantren. Sekarang Kiai Ambia sudah tidak ada karena sudah dieksekusi. Saya yakin manusia-manusia ini sebelumnya sudah diperintahkan oleh Kiai Ambia untuk mengambil dokumen untuk tujuan menguasai pondok pesantren. Saya yakin itu tujuannya. Jangan dengar sendiri Dan apa? Tunggu menghilangkan dulu. bukti. Menghilangkan bukti bahwasanya Kiai Ambia lah yang bersalah atas pembunuhan Kiai Muntosam. Seperti itu ya mulia. Baiklah. Terima kasih atas apa yang disampaikan dari pihak tersangka. Dan terima kasih juga atas apa yang disampaikan dari pihak tersangka ini. Dan mohon maaf dari pihak pelapor. Ya yang mulia. Dari apa yang disampaikan dari pihak pelapor dan apa yang disampaikan dari pihak tersangka, ini sangat berkaitan. Ya memang benar. Dokumen itu tidaklah begitu penting bagi kalian bangsa manusia. Ya, saya memahaminya dan saya mengiyakan apa dari pembelaan kalian. Tapi dari pihak pelapor menyampaikan bahwasannya kalian memiliki kedekatan dengan Kiai Ambiah Basri yang di situ memang sudah dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Abah Muntosam. Jadi memang benar ada kemungkinan besar bahwasanya kalian memiliki kerjasama ataupun sudah sekongkol dengan Kiai Ambiah Basri. Benar ya mulia. Baiklah. Jika semakin lama tidak saya putuskan mengenai persidangan ini, yang ada kalian semuanya tidak akan menemukan hasil yang terbaik. Dan saya akan memutuskan bahwasanya mereka semuanya para manusia memang menjadi tersangka pencurian data dari pesantren Musyamil. Karena
alasan saya menyatakan bahwasanya kalian menjadi tersangka, menjatuhi hukuman sesuai dengan apa yang sudah kalian perbuat, yaitu kalian mencuri sebuah dokumen penting, maka hukuman itu adalah potong lengan kalian. Baiklah, dengan saya mengetok palu ini, saya memutuskan bahwasanya manusia. Mohon maaf, yang mulia, hakim. Ada apa Saya lagi? minta banding ini. Iya, Karena betul. persidangan ini saya rasa tidak adil. Betul. Ini saya minta ada persidangan kelanjutannya. Ini karena saya rasa saya bisa menghadirkan saksi yang saya rasa bisa membongkar permasalahan ini semua. Ya, betul. Bukan hanya permasalahan ini, tapi masalah di mana Kiai Ambabasi terbunuh. Itu saya ingin sidang ulang. Saya ini siapa namanya? Siapa? Mak. Istrinya? Ya. Mak Viro. Saya mau menghadirkan Makfiro. Karena Itu saya istri tahu pertamanya. itu istri pertama dari siapa Gun? Apa Muntosam? Ya. Saya bongkar semua, Jirin. Mohon maaf yang mulia. Saya rasa persidangan ini sudah jelas siapa yang bersalah. Dan sebaiknya hukuman itu segera dijatuhkan kepada mereka. Oh, tidak bisa Hukuman ini. potong tangan adalah hukumannya sesuai dengan syariat agama. Dan sebaik-baiknya penegakan hukum harus dipercepat. Saya rasa tidak perlu menunda-nunda ataupun mendengarkan banding dari mereka. Oh, tidak. Tunggu boleh. dulu, tunggu dulu. Banding. Baiklah. Apa alasan terkuat dari pihak tersangka ingin mengajukan banding mengenai persidangan yang akan ditentukan ini? Ini tidak adil. Yang pertama, jomplang. Kita seimbang. Ya, seimbang. Yang kedua, saya rasa saya bisa membuktikan bahwa ini istri pertama dari Kiai siapa? Muntosam. Kiai Muntosam itu tahu seluk beluk di dalam pesantren Muzamil itu. Saya rasa itu penting juga karena biar bagaimanapun tahu seluk beluknya, bisa menceritakan kejadian yang jelas. Karena itu istri pertama yang jelas dia sudah lebih lama mengenal satu persatu dan pastinya melihat juga kejadian-kejadian selama di pesantren, Bang Mas. Ya, betul. Saya rasa penting itu, harus ada banding. Harus. Baiklah. Apakah ada alasan lain yang ingin kau ucapkan ataupun agar ajuan banding kau itu diperkuat? Saya minta banding 2 minggu lah. Untuk apa, membuktikan dan juga bisa membawa barang bukti. Mohon maaf yang mulia. Saya rasa waktu 2 minggu itu terlalu lama. Saya ingin, kami dari pondok pesantren ingin hukuman itu segera dijatuhkan kepada manusia-manusia ini. Karena setelah mencuri dan itu sudah terbukti. Lagi pula juga gini, yang mulia, kita berurusan dengan ini siapa itu? Siapa ya, Mas? Izin waktunya yang mulia. Mereka selalu bertele-tele yang mulia. Yang jelas mohon maaf yang mulia, dari pertama kita ada permasalahan seperti ini juga yang juru bicara dari pihak pesantren itu bukan si Kaki Mujirin ini. Baik Uni, tapi kenapa dikala mengundang yang mulia hakim yang terhormat sekali ini yo, kok malah Baik Uni itu menghilang, malah mengutus Mujirin? Kan Betul. Itu ada lari apa itu ini di kabur. belakang? Ada apa di Jomplang. belakang? Itu juga yang
menjadi alasan. Pokoknya banding, saya minta banding. Itu titik. Ya. Minta banding, itu 2 alasannya. minggu. Ya, saya minta 2 minggu. Saya pengen menghadirkan istri pertama, Mas Viro, sama urusannya juga sama Baikuni, bukan dari Baiklah. diri ini. Saya rasa jika semakin lama ini hanya akan membuat sebuah kericuhan, saya akan putuskan saja. Ajuan banding dari pihak tersangka saya terima. Karena ini memperkuat. Betul. Yang pertama, mereka akan mendatangkan saksi-saksi dan juga mereka akan membawakan sebuah barang bukti. Mungkin saja mereka belum mempersiapkan semuanya, Ya, betul. sehingga mereka tidak bisa menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, memang saya akan memberikan banding itu, tapi bukan dalam waktu 2 minggu. Karena dari pihak pelapor itu menginginkan secepat mungkin itu dilakukan. Saya mengambil posisi di tengah. Saya beri waktu 1 minggu untuk kalian mempersiapkan semuanya. Dan di waktu 1 minggu itu kalian harus bisa menghadirkan apa yang sesuai kau ucapkan itu. Dari segi saksi. Tunggu dulu. Saya sedang berbicara. Saya harap kau mendengar terlebih dahulu. Diam. Mau menutupi kesalahan. Diam. Saya harap dari pihak tersangka saudara harus bisa membawa saksi sesuai apa yang saudara katakan tadi. Yang kedua, saudara dalam waktu seminggu itu harus membawa bukti-bukti bahwasannya kalian tidak bersalah. Dan yang ketiga, jika memang kalian ingin mengakuinya bahwasanya kalian itu pelaku pencurian, kalian membawa berkas-berkas yang kalian curi. Baiklah. Saya sudah menyampaikan. Silakan. Ada yang ingin Cukup. Cukup, Hakim, cukup. Anu yang mulia. 1 minggu itu tidak terlalu lama ya mulia. Tidak. saya sudah putuskan. Tidak. Waktu 1 minggu. Saya rasa itu cukup untuk mempersiapkan itu semuanya. Ketuk aja ketuk paling. Ketuk langsung. Baiklah. Ketuk. Saya akan putuskan bahwasannya sidang banding ini akan ditentukan sebagaimana yang pertama, dari pihak korban akan membawakan saksi-saksi sehingga mereka memperkuat bahwasannya mereka tidaklah menjadi tersangka dalam waktu 1 minggu. Sudah, hentikan. Di sini dilarang berbuat kerisuan ataupun kericuhan. Silakan dari pihak pesantren Muzamil kembali ke tempat dan mempersiapkan untuk sidang berikutnya dalam waktu seminggu dari malam ini. Erin. Madep geng nih. Dan saya harap kalian pun harus bisa membawa bukti-bukti agar mereka semua lebih kuat bahwasanya apa yang kalian tuduhkan itu benar. Pastinya ya. Ada. Terima kasih. Cemotos patrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara dari pihak tersangka, terima kasih atas waktu pada persidangan malam hari ini. Saya akan kembali dan saya akan tunggu. Saya rasa tempat ini adalah tempat yang cocok untuk melakukan sebuah persidangan. Oke. Dalam waktu 1 minggu itu, kita melakukan persidangan di tempat ini lagi. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Itu malah nggak salaman. Ya, kan? itu kabur. Dari gue. Yang mulia, mohon maaf saya ini tiba-tiba semutan ini. Sudah jelas itu tidak sopan. Wong das-dasanya juga kayak TV Polytron. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa sih? Menang. Banding. Menang sidang. Orang sudah dihukum. Orang. Minggu gitu. Apa nih seminggu? Yang nonton. Masih kerekam Ragun? Masih, Hah? masih. Apa wis? Saya Kita ngumpulin bukti. menang ya? Waktu seminggu. Berarti nggak jadi dihukum, Mas.
Alhamdulillah. Tangannya bebas. Si ngomong apa? Masih harus membuktikan. Wih, kok tidak ngomong deh, Neng. 1 minggu. Mas Jakuan wis rampung. Seminggu sidang Rampung apa urung? Sidangnya sudah rampung. Nah, daripada nanti Perkaranya, kasus perkaranya. mau diputuskan, tapi kan posisinya kita salah. Saya minta banding 2 minggu, tapi dia selesai seminggu. Tapi kan lumayan. Soalnya apa? Mudah, seminggu. Loh, oke, Mbak, kita bisa mendatangkan Munaro, Mafiro. sama Enggak itu enggak. Maksudnya tadi hakimnya itu mutusin hukuman kan. iya, Itu enggak jadi atau gimana? nggak Hukuman jadi. buat kita. Ditunda. Hukumannya kok bukan ditundanya. jadi. Hukumannya ditunda, Mbak. Kalau dengerin dulu, Vonis untuk kita maksudnya dipenggal atau apa kayak gitu. dipotong tangannya. Itu vonisnya, hukumannya. Nah itu yang saya tanya. Ya cuma kan kalau kita misalkan banget sih, ada ditanya bukti kayak gitu. tidak jadi, apa kok pengen tetap niki? Iya kan saja. Siapa sih yang meletok? Oh, tetap di sebuah padang iki, Pak. Cok ngeyel. Oh, di sini nobrak sokun nih, jerek kok. Ya Allah. Ya mau Ayo radio kuna. Badang tangger. Kita putih. Dalam videonya, Bang. Sokun sih,